Saya Yesi Mutriati dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kualifikasi akademik konselor. Konselor adalah tenaga pendidik yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1, program studi bimbingan dan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi, penyelenggaraan program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan baik formal ataupun non-formal, yaitu yang pertama sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling, yang kedua berpendidikan profesi konselor. Sosok utuh kompetensi konselor tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional, bimbingan dan konseling yang merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional yang meliputi 1. Memahami secara mendalam konseling yang dilayani. 2. Menguasai landasan dan kerangka teoritis bimbingan dan konseling. 3. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. 4. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Selanjutnya, pembentukan kompetensi akademik konselor ditempuh melalui proses pendidikan formal jenjang strata 1, S1, bidang bimbingan dan konseling yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik, sarjana pendidikan atau SPD, bidang bimbingan dan konseling. Kompetensi profesional dikembangkan melalui penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, kemudian ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks autentik pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor dan disingkat KONS. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi konselor. Sebagai konselor yang profesional, sebagai sosok yang utuh, kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional konseling. Landasan ini digunakan untuk mengembangkan berbagai program, sarana, dan prosedur yang diperlukan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik seorang konselor yang profesional memiliki kemampuan yang terdiri atas 1. Memahami secara mendalam tentang konseling yang dilayani, menguasai landasan dan kerangka teoritis bimbingan dan konseling, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara yang memandirikan. Yang keempat, mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Kompetensi profesional. Pembentukan penguasaan kompetensi profesional konselor terbentuk melalui latihan, penerapan kompetensi akademik yang diselenggarakan melalui program pengalaman lapangan. Kompetensi profesional yang utuh merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Pada dasarnya, kompetensi profesional konselor meliputi 1. Latihan berbagai keterampilan teknis atau basic skill dalam rangka mengasah metakognisi konselor. Yang kedua, perencanaan terapan kontekstual berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis dalam
latar otentik. Yang ketiga, penerapan kontekstual berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis konseling dalam latar otentik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, operasional layanan guru bimbingan konseling PAUD. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di PAUD atau TK dan RA. Yang pertama, perencanaan. Dalam melakukan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, diperlukan perencanaan yang matang, di mana harus memahami karakteristik dari anak usia dini terlebih dahulu. Yang mana anak usia dini adalah anak yang unik dan memiliki kekhasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bimbingan konseling di PAUD, antara lain 1. Sistematis, 2. Terarah, 3. Terpadu. Adapun ruang lingkup bimbingan untuk anak usia dini diantaranya yang pertama bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Yang kedua, bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, bimbingan karir, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir. Yang selanjutnya, pengelolaan. Pengelolaan di dalam pelaksanaan BK di PAUD maksudnya adalah bagaimana cara mengelola semua aspek yang ada di dalam pendidikan anak usia dini dengan tepat, baik dan sesuai dengan karakteristik anak yang khas, baik itu dari manajemennya di dalam struktural maupun luar pihak sekolah, khususnya orang tua dan instansi terkait. Pengelolaan yang dimaksud di sini juga termasuk pada pengawasan dalam bimbingan dan konseling di PAUD yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan atau pencegahan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Novia yang bagian C, yaitu pelayanan. Agar pelayanan BK di PAUD tercapai, ada beberapa jenis pelayanan yang dapat dilakukan, antara lain yang satu, layanan pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan lainnya. Yang kedua yaitu data pribadi, meliputi latar belakang keluarga dan sosial, kesehatan dan perkembangannya, kemampuan dasar, kemampuan khusus, kepribadian, prestasi belajar, kegiatan di luar rumah, dan rencana masa depan. Yang ketiga yaitu data lingkungan. Maksud data lingkungan di sini adalah lingkungan yang ada anak itu baik, adat istiadat, kebudayaan, yang mana tiap tampak memiliki kebudayaan berbeda-beda. Sedangkan untuk sumber data dapat diambil dari siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, teman, tetangga, dan lainnya. 4. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan yang diberikan baik pada peserta didik dan orang tua agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Yang kelima yaitu data layanan konseling, di mana layanan ini bisa bersifat pribadi maupun kelompok, di mana layanan konseling pribadi bersifat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan konseling kelompok bersifat pemahaman dan pengembangan yang bersifat sosial dalam mengambil keputusan atau penyelesaian. Yang keenam yaitu layanan penempatan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan orang tua dalam memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat baik di dalam kelas maupun di rumah. Yang 7 yaitu layanan tidak lanjut. Layanan ini diberikan kepada anak didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru. Dan layanan tidak lanjut ini disesuaikan dengan permasalahan atau anak yang tidak mengalami masalah. Yang terus bagian D-nya teknik pengumpulan data. Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian haruslah relevan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Agar memperoleh data yang benar-benar relevan, terusnya perlu ada metode yang tepat untuk mengungkapkannya. Adapun teknik pencarian data ada dua cara, yaitu dengan tes dan non-tes. Yang tes yaitu tes merupakan suatu
Metode penelitian psikologi untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan psikologi seseorang. Dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diukur, adapun macam tes yang dilakukan adalah 1. Tes bakat, 2. Tes minat, 3. Tes kepribadian, 4. Tes kecerdasan, dan yang non-tesnya yang termasuk alat dan notes adalah yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, yang keempat catatan anekdot, yang kelima sosiometri, yang keenam pemeriksaan kesehatan, yang ketujuh yaitu case conference atau konferensi khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengukur taraf kemampuan seseorang untuk hasil siswa dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian tes minat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang paling diminati siswa. Terus tes kepribadian, tes ini digunakan himpunan data untuk mengukur ciri-ciri kepribadian tertentu pada siswa seperti karakter. Yang keempat yaitu tes kecerdasan atau inteligensi IQ. Inteligensi quotient atau IQ ialah angka yang mana menjelaskan tingkat kecerdasan seorang yang dibandingkan dengan sesamanya dalam satu populasi. Non-tes termasuk alat dan not adalah wawancara. Wawancara itu mendidik anak untuk dini mewawancara, biasanya dilakukan pada anak usia juga orang tua. Yang kedua, B. Observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan memperhatikan objek. Angket memuat sejumlah item pelayanan yang harus dijawab oleh respon atau siswa. Catatan anekdot merupakan laporan singkat tentang berbagai kejadian atau perilaku tentang anak dan membuat deskripsi objektif tentang perilaku anak pada saat tertentu. Terus, sosiometri adalah suatu metode pengumpulan serta analis data mengenai pilihan kombinasi dan pola interaksi antara individu dan kelompok. Pemeriksaan kesehatan itu home visit atau kunjungan rumah. Layanan home visit merupakan satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru pembimbing atau wali kelas dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Yang keempat yaitu case conference adalah konferensi khusus. Studi kasus merupakan suatu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.